Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Hallaj Rohimahullah. Abul Mughith Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj merupakan tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah mistisisme Islam. Ia lahir kira-kira tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di dekat kota Al-Baiza, Provinsi Fars. Al-Hallaj sangat sering melakukan pengembaraan, mula-mula ke Tustar dan Baghdad, kemudian ke Mekah, dan setelah itu ke Khuzistan, Khurasan, Transoksiana, Sistan, India dan Turkistan. Terakhir sekali ia kembali kota Baghdad, tetapi karena khotbah-khotbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Allah, ia dipenjara dengan tuduhan telah menyebarkan faham inkarnasionisme. Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi secara kejam pada tanggal 29 Zulkaidah 309 Hijriah atau 28 Maret 913. Ia menulis beberapa buah buku dan syair-syair yang banyak jumlahnya. Di dalam legenda Muslim, Al-Hallaj tampil sebagai prototipe dari seorang pencinta yang mabuk dan tergila-gila kepada Allah. Pengembaraan Al-Hallaj, Husain Al-Mansur, yang dijuluki Al-Hallaj atau pemangkas bulu domba, mula-mula pergi ke Tustar, dan mengabdi kepada Sahal bin Abdullah selama 2 tahun. Setelah itu ia pindah ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya ketika ia berusia 18 tahun. Setelah itu ia pergi ke Bashrah dan mengikuti Amr bin Utsman selama 18 bulan. Yakub bin Akto menikahkan putrinya kepada Hallaj, dan setelah pernikahan itulah Amr bin Utsman tidak senang kepadanya. Maka Hallaj meninggalkan kota Bashrah dan pergi ke Baghdad mengunjungi Imam Junaid. Junaid menyuruh Hallaj berdiam diri dan menyendiri. Setelah beberapa lama menjadi murid Imam Junaid, ia pergi ke Hijaz. Dia tinggal di kota Mekah selama setahun kemudian kembali ke Baghdad. Bersama sekelompok sufi, ia mendengarkan ceramah-ceramah Imam Junaid dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Imam Junaid. Akan tetapi tiba saatnya kelak, engkau akan membasahi sepotong kayu dengan darahmu, kata Imam Junaid kepada Hallaj. Sewaktu aku membasahi sepotong kayu itu, engkau akan mengenakan pakaian golongan ulama fikih, balas Hallaj. Kata-kata mereka terbukti kebenarannya. Sewaktu para ulama yang terkemuka mengambil kesepakatan bahwa Al-Hallaj harus dihukum, Junaid sedang mengenakan jubah sufi dan karena itu ia tidak mau memberi tanda tangannya. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Junaid. Maka pergilah Junaid untuk mengenakan sorban dan jubah kaum ulama. Kemudian ia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Imam Junaid menuliskan, kami memutuskan sesuai dengan hal-hal yang terlihat. Mengenai kebenaran yang terbenam di dalam kolbu, hanya Allah yang maha tahu. Ketika Junaid tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, Hallaj menjadi jengkel dan pergi menuju kota Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama setahun dan mendapatkan sambutan luas. Karena Hallaj kurang peduli terhadap doktrin yang populer pada masa itu, para teolog sangat benci kepadanya. Sementara Amr bin Utsman menyurati orang-orang Khuzistan dan menjelek-jelekan nama Hallaj. Tetapi Hallaj sendiri sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Jubah sufi dilepaskannya dan ia mencebur ke dalam pergaulan orang-orang yang mementingkan duniawi. Tetapi pergaulan ini tidak mempengaruhi dirinya. 5 tahun kemudian ia menghilang. Sebagian waktunya dilewatinya di Khurasan dan Transoksiana. Dan sebagian lagi di Sistan. Kemudian Hallaj kembali ke Ahwas, khotbah-khotbahnya disambut baik oleh kalangan elit maupun rakyat banyak. Di dalam khotbah-khotbahnya itu ia mengajarkan rahasia-rahasia manusia, sehingga ia dijuluki sebagai Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Setelah itu ia mengenakan jubah guru sufi yang lusuh dan pergi ke Tanah Suci bersama-sama dengan orang-orang yang berpakaian seperti dia. Ketika ia sampai ke kota Mekah, Yakub al-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Oleh karena itu Hallaj kembali ke Bashrah dan setelah itu ke Ahwas. Kini telah tiba saatnya aku harus pergi ke negeri-negeri yang penduduknya bertuhan banyak, untuk menyeru mereka ke jalan Allah, kata Hallaj. Maka berangkatlah ia ke India, Transoksiana dan Cina untuk menyeru mereka ke jalan Allah dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Setelah ia meninggalkan negeri-negeri itu, banyaklah orang-orang dari sana yang berkirim surat kepadanya.
Orang-orang India menyebut Halaj sebagai Abul Mughits, orang-orang Cina menyebutnya Abul Muin, dan orang-orang Khurasan menyebutnya Abul Muhr, orang-orang Fars menyebutnya Abu Abdullah, dan orang-orang Khuzistan menyebutnya Halaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Di kota Baghdad dijuluki sebagai Mustalim dan di kota Bashrah sebagai Muhabar. Semangat Halaj rohimahullah. Setelah itu banyak cerita-cerita orang mengenai Halaj. Maka berangkatlah ia ke Mekah dan tinggallah ia di sana selama 2 tahun. Ketika kembali, Halaj telah mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan. Orang-orang mengatakan bahwa Halaj pernah diusir dari lebih 50 kota. Mengenai diri Halaj, orang-orang terpecah dua, orang-orang yang menentang dan mendukung Halaj sama banyaknya. Mereka telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Halaj. Tetapi lidah fitnah menyerangnya dan ucapan-ucapannya disampaikan orang kepada Khalifah. Akhirnya semua pihak sependapat bahwa Halaj harus dihukum mati karena menyatakan ana al-haq, akulah yang hak. Katakan, hanya dialah yang hak, mereka berseru kepada Halaj. Ya, dialah segalanya, jawab Halaj. Kalian mengatakan bahwa dia telah hilang. Sebaliknya, Husainlah yang telah hilang. Samudera tidak akan hilang atau menyusut airnya. Kata-kata yang diucapkan Halaj ini mengandung makna-makna esoteris, kata mereka kepada Imam Junaid. Bunuhlah Halaj, jawab Imam Junaid, pada zaman ini kita tidak memerlukan makna-makna esoteris. Kemudian kelompok teolog yang menentang Halaj menyampaikan ucapan-ucapannya yang diputarbalikkan kepada Mutashim. Mereka berhasil membuat Wazir Ali bin Isa menentang Halaj. Khalifah memberikan perintah agar Halaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya Halaj mendekam di dalam penjara, tetapi orang tetap mengunjungi dan meminta nasihat terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Halaj di dalam penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang datang kepadanya kecuali Ibnu Atho dan Ibnu Hafif, masing-masing sekali. Pada suatu kali Ibnu Atho menyurati Halaj, "Guru, mohonkanlah ampunan karena kata-kata yang telah engkau ucapkan, sehingga engkau bisa dibebaskan." Katakanlah kepada Ibnu Atho, jawab Halaj, "Siapakah yang menyuruhku untuk minta maaf?" Mendengar jawaban ini, Ibnu Atho tidak bisa menahan tangisannya. Kemudian ia berkata, "Dibanding dengan Halaj kita lebih hina daripada debu." Orang-orang mengatakan bahwa pada malam pertama Halaj dipenjarakan, para penjaga mendatangi kamar tahanannya, tetapi mereka tidak menemukan dirinya. Seluruh penjara mereka geledah, namun sia-sia saja. Pada malam kedua, betapapun mereka mencari, mereka tidak menemukan Halaj dan kamar tahanannya. Pada malam ketiga barulah mereka bisa menemukan Halaj di dalam kamarnya. Para penjaga bertanya kepada Halaj, "Di manakah engkau pada malam pertama? Dan di manakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Tetapi kini engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini. Mengapakah bisa demikian?" "Pada malam pertama," kata Halaj, "aku pergi ke hadirat Allah, oleh karena itu aku tidak ada di tempat ini. Pada malam kedua Allah berada di tempat ini, oleh karena itu aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Pada malam yang ketiga aku disuruh kembali ke tempat ini agar hukumnya bisa dilaksanakan. Kini laksanakanlah kewajiban kalian." Ketika Halaj dijebloskan ke dalam penjara, ada 300 orang yang dikurung di tempat itu. Malam itu Halaj berkata kepada mereka, "Maukah kalian jika aku membebaskan kalian?" "Mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri?" jawab mereka. "Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan," jawab Halaj. "Jika ku kehendaki, dengan sebuah gerak isyarat saja semua belenggu yang mengikat kalian bisa kuputuskan." Kemudian Halaj membuat gerakan dengan jarinya dan putuslah semua belenggu mereka. Tawanan-tawanan itu bertanya pula, "Kemanakah kami harus pergi? Pintu-pintu penjara masih terkunci." Kembali Halaj membuat sebuah gerakan dan seketika itu juga terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. "Sekarang pergilah kalian," seru Halaj. "Apakah engkau tidak turut beserta kami?" mereka bertanya. "Tidak," jawab Halaj. "Aku memiliki sebuah rahasia dengan dia, yang tidak bisa disampaikan kecuali di atas tiang gantungan.
Esok harinya para penjaga bertanya kepada Halaj, "Kemanakah semua tahanan di sini?" "Aku telah membebaskan mereka," jawab Halaj. "Engkau sendiri, mengapa tidak meninggalkan tempat ini?" tanya mereka. "Dengan berbuat demikian, Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu aku tidak melarikan diri." Kejadian ini disampaikan kepada Khalifah. Khalifah berseru, "Pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Halaj atau pukulilah dia dengan kayu sehingga ia menarik ucapan-ucapannya kembali." 300 kali Halaj dipukuli dengan kayu. Setiap kali tubuhnya dipukul terdengar sebuah suara lantang yang berseru, "Janganlah takut wahai putra Mansur." Kemudian ia digiring ke panggung penghukuman. Dengan menyeret 13 rantai yang membelenggu dirinya, Halaj berjalan dengan mengacung-acungkan kedua tangannya. "Mengapa engkau melangkah sedemikian angkuhnya?" mereka bertanya. "Karena aku sedang menuju ke tempat penjagalan," jawabnya. Ketika mereka sampai ke panggung penghukuman di bab Altak, Halaj mencium panggung itu sebelum naik ke atasnya. "Bagaimanakah perasaanmu pada saat ini?" mereka menggoda Halaj. "Kenaikan bagi manusia-manusia sejati adalah di puncak tiang gantungan," jawab Halaj. Ketika itu Halaj mengenakan sebuah celana dan sebuah jubah. Ia menghadap ke arah kota Mekah, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang diketahuinya tidak diketahui oleh siapapun juga, Halaj berkata dan naik ke atas. Sekelompok murid-muridnya bertanya, "Apakah yang bisa engkau katakan mengenai kami murid-muridmu ini dan orang-orang yang mengutukmu dan hendak merajamu itu? Mereka akan memperoleh 2 buah ganjaran tetapi kalian hanya sebuah," jawab Halaj. "Kalian hanya berpihak kepadaku, tetapi mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Esa untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya." Imam Shibli datang dan berdiri di depan Halaj. "Bukankah kami telah melarang engkau?" seru Shibli. Kemudian ia bertanya ke Halaj, "Apakah sufisme itu?" "Bagian terendah dari sufisme adalah hal yang bisa kau saksikan ini," jawab Halaj. "Dan bagian yang lebih tinggi?" tanya Shibli. "Bagian itu takkan terjangkau olehmu," jawab Halaj. Kemudian semua penonton mulai melempari Halaj dengan batu. Agar sesuai dengan perbuatan orang ramai, Shibli melontarkan sekepal tanah dan Halaj mengeluh. "Engkau tidak mengeluh ketika tubuhmu dilempari batu?" orang-orang bertanya kepadanya. "Tetapi mengeluh karena sekepal tanah?" "Karena orang-orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka bisa dimaafkan. Tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan karena ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu." Kemudian kedua tangan Halaj dipotong tetapi ia tertawa. "Mengapa engkau tertawa?" orang-orang bertanya kepadanya. "Memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah gampang," jawab Halaj. "Seorang manusia sejati adalah seorang yang memotong tangan yang memindahkan mahkota aspirasi dari atas tahta." Kemudian kedua kakinya dipotong. Halaj juga tersenyum. "Dengan kedua kaki ini aku berjalan di atas bumi," ia berkata. "Aku masih mempunyai 2 buah kaki yang lain, 2 buah kaki yang saat ini sedang berjalan menuju surga. Jika kalian sanggup, putuskanlah kedua kakiku itu." Kemudian kedua tangannya yang buntung itu diusapkannya ke wajahnya, sehingga wajah dan lengannya basah oleh darah. "Mengapa engkau berbuat demikian?" orang-orang bertanya. Halaj menjawab, "Telah banyak darahku yang tertumpah. Aku menyadari tentulah wajahku telah berubah pucat dan kalian akan menyangka bahwa kepucatan itu karena aku takut. Maka kusapukan darah ke wajahku agar tampak segar di mata kalian. Pupur para pahlawan adalah darah mereka sendiri. Tetapi mengapa engkau membasahi lenganmu dengan darah pula?" "Aku bersuci." "Bersuci untuk sholat apa?" "Jika seseorang hendak sholat sunnah 2 rakaat karena cinta kepada Allah," jawab Halaj, "bersucinya tidak cukup sempurna jika tidak menggunakan darah." Kemudian kedua biji matanya dicungkil. Orang ramai gempar. Sebagian menangis dan sebagiannya lagi terus melemparinya dengan batu. Ketika lidahnya hendak dipotong, barulah Halaj bermohon, "Bersabarlah sebentar, berilah aku kesempatan untuk mengucapkan sepatah 2 patah kata." Kemudian dengan wajah menengadah ke atas, Halaj berseru,
"Ya Allah, janganlah Engkau usir mereka di akhirat nanti, karena mereka telah menganiaya aku demi Engkau juga. Dan janganlah Engkau cegah mereka untuk menikmati kebahagiaan ini. Segala puji bagi Allah, karena mereka telah memotong kedua kakiku yang sedang berjalan di atas jalan-Mu. Dan apabila mereka memenggal kepalaku, berarti mereka telah mengangkatkan kepalaku ke atas tiang gantungan untuk merenungi keagungan-Mu. Kemudian telinga dan hidungnya dipotong." Pada saat itu muncullah seorang wanita tua yang sedang membawa kendi. Melihat keadaan Halaj itu, si wanita berseru, "Mampuslah dia. Apa hak si pencuci bulu domba ini untuk berbicara mengenai Allah?" Kata-kata terakhir yang diucapkan Halaj adalah, "Cinta kepada Yang Maha Esa adalah melebur ke dalam Yang Esa." Kemudian disenandungkannya ayat berikut, "Orang-orang yang tidak mempercayainya ingin segera mendapatkannya, tetapi orang yang mempercayainya takut kepadanya sedang mereka mengetahui kebenarannya." Itulah ucapan yang terakhir. Kemudian mereka memotong lidahnya. Ketika tiba saatnya sholat, barulah mereka memenggal kepala Halaj. Ketika dipenggal itu, Halaj masih tampak tersenyum. Sesaat kemudian ia pun meninggal, orang ramai menjadi gempar. Halaj telah membawa bola takbir ke padang kepasrahan. Dan dari setiap anggota tubuhnya terdengar kata-kata, "Akulah yang hak." Keesokan harinya mereka berkata, fitnah itu akan menjadi lebih besar daripada ketika ia masih hidup. Maka mayat Al-Halaj dibakar oleh mereka. Dari abu pembakaran mayatnya, terdengar seruan, "Akulah yang hak." Bahkan ketika bagian-bagian tubuhnya dipotong, setiap tetes darahnya membentuk perkataan Allah. Mereka menjadi bingung dan membuang abu itu ke sungai Tigris. Ketika abu-abunya mengambang di permukaan air, dari abu-abu itu terdengar ucapan, "Akulah yang hak." Ketika ia masih hidup, Halaj pernah berkata, "Apabila mereka membuang abu pembakaran mayatku ke sungai Tigris, kota Baghdad akan terancam air bah. Taruhlah jubahku di tepi sungai agar Baghdad tidak hancur." Seorang hamba, setelah menyaksikan betapa air sungai mulai menggelora, segera mengambil jubah tuannya dan menaruh jubah itu di pinggir sungai Tigris. Air sungai mereda kembali dan abu-abu itu tidak bersuara lagi. Kemudian orang-orang mengumpulkan abu-abunya dan menguburkannya. Wallahu alam. Sumber, Kitab Tazkiratul Aulia, Al-Imam Fariduddin At-Tar Rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.